warga Jawa Tengah itu dianggap diledek, dikatain sebagai bodoh dan miskin. Udah miskin bodoh pula. Makanya milih Lutfi dan Taj Yassin gitu. Jadi narasinya begitu. Jadi menganggap remeh. Yang bicara gitu siapa? Para pendukung Andika. Oh. Di X, terutama X. Wow, itu masif beberapa hari setelah pilkada ya. Jadi Jawa Tengah itu bodoh dan miskin gitu. Makanya mereka salah pilih gitu loh. Terpengaruh Mulyono gitu kira-kira gitu. Nah, itu narasi-narasi semacam itu yang muncul. Nah, Kak Irma kan kemarin di IRC bilang bahwa kuncinya justru strategi dan ketokohan. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih terkait dengan permainannya itu sendirilah ya, di pertarungannya sendiri di lapangan. Nah, saya ingin Kak Irma mengelaborasi lagi soal itu. Jadi pandangan Kak Irma tentang hasil pilkada, terus poin-poin yang Kak Irma sampaikan itu. Ya, saya kira begini ya. Kita bisa melihat tolok ukur ya, pilkada kita di 2024 ini ya berjalan sangat baik, sangat lancar, aman. Ya. Nah, kalau ada kecurangan misalnya, pasti akan ribut. Itu satu tolok ukurnya. Itu salah satu tolok ukur yang bisa dilihat. Pasti masyarakat ada yang ribut nih, ada yang ribut lah pokoknya gitu. Nah, kalau di Papua kan beda ya, karena memang noken, jadi itu kita bisa maklum itu. Tapi saya kira kalau untuk di seluruh wilayah pada umumnya, saya lihat ini pilkada yang terbaik menurut saya. Pilkada yang menurut saya clearness-nya bagus gitu ya. Clearness bagus. Kenapa? Bisa kita lihat dari bagaimana masyarakat melihat ini gitu, melihat kontestasi ini, memilih dengan senang hati gitu ya. Karena tidak ada reaksi apapun, tidak ada kemarahan, tidak ada protes, tidak ada masalah. Artinya kalau ada narasi-narasi yang menyampaikan itu karena kecurangan atau itu karena bansos, katanya bansos sudah nggak boleh, kemarin kan bansos di stop. Nah, kok sekarang bicara bansos lagi kan gitu. Itu juga nggak, menurut saya nggak, masyarakat nggak akan terpengaruh lagi lah untuk hal-hal yang seperti itu. Terus yang ketiga, saya selalu menyampaikan begini, Mas. Saya melihat kejadian di DKI Jakarta. Kemenangan sementara ini, sementara ya saya bilang, karena sampai hari ini belum ada penghitungan manual yang bisa disampaikan oleh KPU ke publik, apakah 1 putaran atau 2 putaran. Nah, kita tunggu itu, ya kita tunggu dan kita percaya kepada KPU dong, ya, kepada penyelenggara untuk bisa menyampaikan ke publik informasi yang benar. Patokannya itu Patokannya itu, apakah dia 1 putaran, apakah itu 2 putaran. Nah, saya lihat untuk bisa 1 putaran atau 2 putaran hari ini di DKI Jakarta itu karena kepiawaian dari masing-masing calon untuk mengambil hati rakyat, ya toh, untuk menyampaikan program ya kerja dan strategi-strategi bagaimana mereka bisa membuat Jakarta ini ke depan itu menjadi lebih baik. Strategi politiknya Rano dan Mas Pram yang menurut saya bagus ya, karena faktanya sampai hari ini mereka unggul. Betul. Nah itu yang harus dilihat, bukan karena si A, si B, si C, si D gitu. Kalau endorse, nah gini, kalau endorse itu saya rasa wajar ya. Seluruh kontestasi di dunia itu melakukan endorsement. Contoh, ya Amerika lah, misalnya Trump ada endorse dari Elon Musk, ya, kemudian Kamala Harris juga ada endorse dari yang mana gitu. Saya kira dari Obama, ya nggak ada masalah gitu. Dulu Hillary kan Obama bahkan ikut kampanye untuk Hillary. Nah, saya kira hal-hal seperti itu jangan lagi dijadikan alat untuk membuat gaduh gitu ya. Jadi menurut saya kalau ya kalah ya kita gentle mengatakan bahwa memang kita kalah strategi dan kalah gitu ya, karena rakyat memang nggak milih kita lagi gitu dan rakyat mau ada perubahan gitu.
Tapi bukan soal apa namanya gerakan perubahan ya. Nanti Sekarang larinya ke sana semua perubahan ya. tuh harus ada hati-hati Jadi seolah-olah gini loh. Saya kadang-kadang juga agak-agak kesel juga gitu ya. Seolah-olah apa namanya gerakan perubahan tuh punya siapa gitu Anies, ya, identik punya dengan Anies. Anies gitu ya. Loh, saya tuh gerakan punya perubahan itu punya Surya Paloh loh. Loh. Ya kan? Malah justru ya. Iya, Restorasi Indonesia itu punya Iya. Surya Paloh, Pak Betul, Surya betul, Paloh yang apa namanya yang memiliki gerakan perubahan itu gitu ya. betul. Jadi saya kadang-kadang kesel juga ngeliat Dan orang-orang restorasi itu bicara kata kuncinya restorasi kan Indonesia, perubahan. ya. Betul. Karena itulah juga kemudian Pak Surya secara gentle menyampaikan kepada publik ketika misalnya calon yang kita dukung kalah, ya kita sampaikan dengan hormat bahwa kita mendukung pemerintahan yang menang, kan seperti itu. Nah, harusnya sikap-sikap seperti itu yang ditampilkan ke publik, disampaikan ke publik gitu ya, sebagai seorang negarawan gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi tidak menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Nah, seperti contohnya hari ini yang saya dengar, wah ada pengarahan dari Partai Coklat gitu. Nah itu serem banget tuh Mas. Kencang itu narasi itu. Itu kan? serem loh. Menurut saya itu hal yang sangat nggak bagus banget. Dan itu justru akan membuat gaduh ya, karena akan ada tudingan-tudingan ya terhadap, mohon maaf mungkin yang pakai baju coklat nih gitu ya. Kan kasihan tuh teman-teman baju coklat yang sekarang ini justru mau mendekat ya, saya lihat mau mendekat ke TPS aja takut. Karena takut nanti diolah, digoreng, di framing gitu ya. Nah, sehingga mereka sendiri jadi bingung. Satu sisi mereka menjadi pamong rakyat untuk mengawasi kontestasi, tapi di sisi lain juga pasti gitu kan, sudah ada yang menyebut pasti ada tudingan-tudingan bahwa mereka ikut bermain dan lain sebagainya. Nah, yang seperti inilah menurut saya menjadikan pemilu ini menjadi nggak fair. Ya, bukan nggak fair untuk pemerintah, tapi nggak fair untuk orang yang selalu nggak pernah mau menerima kekalahan gitu. Betul. Saya kira Nah, itu Mas. soal yang baju coklat itu ya, Kak Irma, yang tadi Kak Irma kan ini poin menurut saya meng-highlight satu poin yang menarik, jangan sampai rakyat diadu dengan rakyat diadu dengan pemerintah ya, dengan aparat gitu ya. Itu kan narasinya, misalnya dari Mas Hasto ya, menarasikan bahwa jadi polisi itu sekarang sudah terbagi 3. Ada yang polisi merah putih. Nah, merah putih itu pengertiannya pokoknya ya sejalan lah dengan PDIP gitu dari segi ininya haluannya. Kemudian polisi yang sudah dikuasai atau dikendalikan oleh Pak Jokowi, oleh Raja Jawa gitu ya, istilahnya Hasto ini, dan pemerintah gitu, Prabowo tentu saja itu, mereka lah yang dikendalikan untuk memenangkan calon Kim Plus gitu. Kemudian ada polisi yang abu-abu, nggak jelas. Nah itu kan kemudian menjadikan polisi juga seakan-akan dibelah-belah gitu loh. Kayak memecah belah polisi gitu. Ya, jadi itu yang poin yang menurut saya itu juga sesuatu yang narasi yang nggak bagus gitu loh ya, bagi ya maksudnya kelanjutannya gitu ya Kak Irma ya. Jadi nah kalau menurut Kak Irma tadi ya kembali ke soal bahwa faktor utama itu adalah strategi dan ketokohan gitu ya. Nah saya mau kembali ke soal narasi itu kan. Tuduhan-tuduhannya itu kan kalau kalah, kalau calonnya kalah curang, itu dicurangi. Terus ada endorsement, nah endorsement Pak Jokowi cawe-cawe di Jawa Tengah dan lain-lain. Terus bansos dan seterusnya. Sementara kalau menang itu diem aja gitu ya, seakan-akan itu fair gitu. Nah Kak Irma melihat itu gimana narasi semacam itu? Ya saya lihat ini kan pilkada yang sudah berlangsung, maksudnya pilpres sudah ada, pilkada gitu. Kenapa itu muncul terus narasi semacam itu? Ya karena nggak siap gini loh Mas ya. Harusnya partai politik manapun itu siap menang dan harus juga siap kalah. Ya, bagaimana mereka mampu gitu ya mendorong tokoh yang memang disukai oleh publik, yang memang dipercayai oleh publik. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi politiknya. Nah, yang ketiga, bagaimana kemudian partai pendukungnya ini mampu
menjaga kondusivitas. Karena hari ini tuh masyarakat udah nggak mau lagi gitu ya. Ada keributan-keributan itu masyarakat udah nggak mau. Kelihatan sih. Kenapa? Karena mohon maaf, ekonomi dunia sekarang tidak baik-baik saja. Ekonomi kita pun sama. Seluruh dunia loh, bukan hanya di Indonesia. Nah, sekarang masyarakat ingin meminta Pak Prabowo Gibran, ya kan, membuktikan hasil kerjanya untuk kemaslahatan masyarakat. Itu yang ditunggu rakyat. Nah, rakyat mensupport itu. Rakyat nih percaya nih, ya percaya dan menunggu itu. Dan itu kan yang harus dibuktikan oleh pemerintah. Nah, ya kita tunggu. Nggak bisa hanya 100 hari kerja, nggak bisa. Ya 100 hari kerja itu baru beresin buku-buku gitu loh ya. Belum bisa dilihat dari situ. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang keluar dari satu partai, entah partai manapun gitu, makanya Nasdem sendiri selalu berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Itu jangan sampai menghina, jangan sampai membuat masyarakat itu tercederai, gitu ya. Misalnya seperti tadi disampaikan, ada yang menyampaikan, mungkin itu relawan ya, relawan, tapi itu justru malah akan menghancurkan partai yang didukungnya kalau dengan sikap-sikap yang seperti itu gitu ya. Rakyat Jawa Tengah bodoh, IQ-nya rendah karena miskin. Lah dulu kan gubernurnya siapa di sana kan muncul, gitu. Sekarang muncul reaksi balik yang begitu-begitu itu harusnya tidak diambil ya untuk digoreng gitu loh. Kalau itu diambil untuk digoreng justru malah kontraproduktif gitu. Ya saya kira kita sama-sama tahu ya, kalau saya sebagai pelaku ya, salah satu caleg yang betul-betul memang berjuang ketika pileg kemarin, saya tahu persis Mas mainnya seperti apa, beceknya lapangan kayak apa gitu ya. Bahwa semua partai punya saksi, bahwa semua partai juga melakukan strategi politik yang sama gitu ya. Jadi jangan ngomong si A curang, si B enggak gitu. Kalau mau dibilang Mas, semua curang. Bisa juga semua nggak curang ya, gitu. Betul. Tergantung dari sisi mana kita memandang gitu. Ya misalnya tadi yang Kak Irma sebutkan sebelum kita tapping, yang misalnya bansos ya. Kan bansos dari atas itu, terus kemudian kan ketika di gubernur, di wali kota, di apa kan, partainya beda-beda gitu ya. Makanya saya mau sampein ini ya sama masyarakat supaya masyarakat paham ya. Bansos itu kan ada di, nggak cuma ada di Kemensos. Ya, anggaran bansos itu ada di banyak kementerian. Namanya Perlinsos sebenarnya. Perlindungan sosial. Nah, ada yang berbentuk sembako, ada yang berbentuk subsidi BBM, ada yang berbentuk subsidi pupuk, ya kan? Ada yang berbentuk subsidi listrik, ada yang berbentuk misalnya kalau PUPR itu ada yang berbentuk bedah rumah, kemudian jamban sehat dari Kementerian Kesehatan, itu termasuk bagian dari yang namanya Perlinsos. Itu bansos juga. Nah, jadi yang dipikirin oleh orang-orang yang belum paham apa itu sebenarnya bansos gitu ya, dipikir cuman yang sembako itu aja gitu. Sehingga ketika presiden misalnya membagikan sembako, langsung dituding gitu kan. Nah, padahal presiden memang punya nomenklatur, memang punya anggaran untuk bansos. Termasuk juga wakil presiden punya anggaran untuk mengeluarkan untuk itu. Nah, ini yang nggak dipahami. Saya bingung juga ya ketika misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi bagi-bagiin sembako di depan istana, kemudian itu dituding sebagai satu kecurangan yang kemudian memenangkan partainya, partai yang di backupnya misalnya seperti itu. Berapa sih yang dibagikan di depan istana? 1, ya kan? Berapa coba itu Mas yang dibagikan di depan istana? Apa iya bisa memenangkan seluruh Indonesia? Gitu kan? Nah, itu nggak apa namanya? Nggak make sense gitu. Nggak make sense gitu ya cara berpikirnya. Nah, yang kedua, bansos itu diturunkan dari pusat itu ke Pemda, ke gubernur, ya kan? Nanti dibagi di gubernur itu dibagi, yang bagiin itu kan orang daerah, kan kita otonomi daerah nih, dibagi oleh kementerian dinas-dinas yang membagikan itu. Nah, dapat dari mana si penerima bansos itu? Lah kan dinas sosial yang menentukan si A dapat, si B enggak, si C dapat, kan dinas sosial melalui kepala-kepala desa. Nah,
Sekarang yang bisa megang kepala desa itu siapa? Bupati, wali kota, gubernur. Nah, wali kota, bupati, wali kota, gubernur itu seluruh partai punya. Nah, terus gimana caranya? Ya, kalau dibilang misalnya ada kecurangan, gitu ya, secara seluruh Indonesia lah bilang begitu, untuk memenangkan satu calon misalnya seperti itu. Saya kira nggak bisa. Karena kayak di Sumatera Selatan itu mantan gubernurnya kan, gubernurnya orang Nasdem loh. Ini dapilnya Kak Irma ya? Dapil saya. Oke. Gitu. Nah, di Sumatera Barat itu gubernurnya PKS. Ya kan? Di mana itu gubernurnya siapa? Itu nggak bisa, Mas. Gitu ya, nggak bisa. Jadi narasi bahwa karena dari bansos pusat, terus gitu kemudian ya, bisa dikontrol semuanya sesuai dengan bisa. arahan pemerintah pusat. Saya kasih tahu lagi penyelenggara aja lah, Mas. Penyelenggara KPU itu, Mas, mohon maaf ya, saya buka nih. KPU itu ada yang punya partai A, ada yang punya partai B, ada yang punya partai C. Mohon maaf titipan, Mas. Ada yang punya semua. Begitu juga dengan Bawaslu. Itu ada yang orang A, orang partai A, ada orang partai B, orang partai. Itu nggak bisa dinafikan gitu. Nah, bagaimana mungkin semuanya bisa diatur oleh satu orang misalnya? Nggak mungkin. Karena semuanya punya kepentingan. Betul. Dan jadi masing-masing lembaga penyelenggara itu ada representasinya. Ada representasinya. Resmi atau tidak resmi, itu representasi ya. Ada. Ya.